linearitas ijazah yang sama dengan formasi yang diperbutkan tentunya nanti akan dilakukan berlaku ya, yaitu penyesuaian formasi. Nah, selanjutnya dari afirmasi nilai final ini adalah dilakukan perankingan untuk memperbutkan formasi untuk teman-teman pelamar umum ya. Baiklah sobat-sobatnya, saat ini tentunya kita bersama-sama menantikan ya, yaitu untuk pengumuman final hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum yang nantinya akan diumumkan secara finalnya inilah pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2022. Yang mana pada sebelum tahap ini tentunya di masing-masing kategori itu ada yang namanya pengolahan hasil seleksi ya, baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum. Nah, selanjutnya nanti dari teman-teman P1, P2, P3, P4 pada tanggal tersebut akan mendapatkan informasi terkait tentang penempatan bagi teman-teman yang lulus seleksi, baik itu P1, P2, P3 maupun juga P4. Dan di sini dari formasi yang telah dibuka kita akan mengetahui kita itu ditempatkan di mana. Nah, kira-kira bagaimanakah alur untuk pengolahan nilai untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum, mulai dari alur untuk penilaiannya, kemudian juga sampai mendapatkan sekolah penempatan. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini ketika kita melihat untuk jadwal P3K Guru tahun 2022, sepertinya di sini tidak akan mengalami perubahan lagi ya, yaitu di sini sudah final. Nah, saat ini kita masuk dalam tahap yaitu pengolahan hasil. Ya, mana untuk pengolahan hasil dari seleksi pelamar umum P3K Guru 2022 yang dilaksanakan di tahun 2023, yang mana dilaksanakan mulai tanggal 16 sampai dengan 21, maka langsung di sini dilakukan pengolahan untuk hasil pelamar umum. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 ini adalah untuk pengolahan hasil nilai untuk pelamar umum, tentunya untuk pengolahan hasil nilai dari P1, P2 dan P3 ini adalah sudah diselesaikan ya. Meskipun sampai saat ini belum kita ketahui kita ditempatkan di mana untuk P1, P2 dan juga P3. Selanjutnya nanti untuk lokasi penempatan dan juga pengumuman kelulusan akan disampaikan secara serentak, yaitu nanti di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023. Secara bersamaan baik itu P1, P2, P3 dan juga pelamar umum ini akan diumumkan ya. Namun di sini nanti masih dalam tahap prasanggah teman-teman. Dan nanti masih ada masa sanggah dan juga jawab sanggah. Nah, pada saat inilah nanti sangat ditentukan kelulusan kita. Apakah kita itu lulus pasca sanggah ataukah tidak? Nanti kita lihat di sini ya, yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023. Kemudian yang lulus pasca sanggah nanti tentunya bisa melakukan pengisian DRH, kemudian juga untuk diusulkan mendapatkan nomor induk P3K. Terkait tentang alur untuk penilaian sendiri, mulai dari pengolahan nilai sampai dengan nanti untuk penempatan, tentunya di sini teman-teman masih ingat, yaitu terkait tentang sistem seleksi untuk P3K Guru tahun 2022 untuk pelamar prioritas maupun juga untuk pelamar umum. Jadi di sini dari masing-masing kategori untuk P1 itulah nanti ini adalah kemarin dilakukan penempatan ya. Nah, penempatan untuk yang P1, maka di sini untuk data P1 ini adalah sudah terkunci ya. Dari hasil seleksi P3K Guru 2021, siapa saja yang lulus passing grade, entah itu P1 dari guru sekolah negeri, kemudian dari THK2, kemudian dari guru swasta dan juga lulusan PPG, maka setelah lulus passing grade entah itu P1, P2, P3 passing grade tahun kemarin, maka di sini masuk P1 ya, dan tinggal menunggu penempatan. Nah, terkait tentang pengolahan nilai, tentunya di sini baik itu dari penempatan P1, kemudian observasi P2 dan nilai observasi dari P3 dan juga pelamar umum ini yang sudah melakukan pemilihan formasi dari penyesuaian formasi PAN RB sebelumnya, maka di sini ikut seleksi ya. Seleksi untuk pelamar umum itu ikut dengan 1 NBK. Selanjutnya setelah di sini seleksi, maka nilai kompetensi P3K Guru baik itu P1, P2, P3 dan juga umum ini masuk dalam database UNBK. Nah, dari database UNBK untuk nilainya itu di sini sinkron dengan SSCISN. Maka dari
seluruh nilai seleksi kompetensi baik itu P1, P2, P3 maupun juga pelamar umum, maka di sini dikirimkan ke SSCSN untuk dilakukan pengolahan nilai berdasarkan dari passing grade yang ditetapkan ataupun juga dari afirmasi yang ditetapkan. Nah, terkait tentang afirmasi, untuk yang afirmasi masa kerja itu sudah include ya dalam di sini adalah penentuan pengkategorian. Baik itu kategori P1, P2, P3 dan umum. Tentunya untuk masa kerja itu dihargai masuk dalam P3 ya. Artinya tidak ikut seleksi CAT UNBK, namun langsung ikut observasi ya. Nah, berikutnya di sini setelah nanti dilakukan untuk penilaian ya. Penilaian di sini pengolahan nilai disesuaikan dengan afirmasi dan juga passing grade-nya. Ini termasuk pelamar umum ya. Kalau passing grade itu termasuk untuk yang pelamar umum, ini adalah nanti masuk di masa sanggah. Nah, di sini adalah pengumuman ini nanti akan diumumkan yaitu di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Kemudian nanti masuk di masa sanggah yaitu di sini adalah tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Kemudian jawab sanggahnya inilah 7 sampai dengan 13 Februari. Nah, berikutnya di sini untuk pengumuman hasilnya, pengumuman final ini adalah diumumkan pada tanggal di sini ya, yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023. Nah, kemudian di sini terkait untuk P1 ya. Prioritas 1 itu adalah yang disesuaikan ya untuk penentuan dari pengolahan nilai sendiri, itu adalah dari P1 tentunya akan dilihat dulu yaitu dari linearitas ijazahnya. Dari linearitas ijazah S1 atau D4 yang dimiliki itu disesuaikan dengan penyesuaian formasi. Dari formasi yang telah sesuai dengan SK penetapan formasi dari Kemenpan RB dan juga sinkron dengan aplikasi SIM PGP3K dikelola di masing-masing dinas pendidikan di masing-masing instansi. Tentunya dari linearitas ijazah inilah nanti untuk pencocokan yaitu penentuan sekolah penempatan untuk P1. Kemudian dari filtering data linearitas ijazah yang bisa menempati di suatu formasi, di suatu instansi, tentunya nanti akan sudah berlaku ya. Inilah melalui aplikasi SIM PGP3K yaitu urutan kategori. Yang mana untuk penempatan P1 sendiri itu urutan kategori itu dimulai dari teman-teman yang THK 2 ya, kemudian nanti diurutkan yaitu dari guru sekolah negeri, kemudian juga lulusan PPK dan juga guru swasta. Sehingga kalau misalkan yang tidak bisa ditempatkan atau mendapatkan penempatan untuk P1 ini tentunya dari mereka yang pertama adalah yang ijazahnya nggak linear dengan mapel apapun, atau mungkin juga kategori yang paling bawah ya, yaitu guru swasta. Tentunya di sini berlaku untuk urutan kategori. Kemudian dari masing-masing kategori itu tentunya juga diurutkan untuk perolehan nilai ya. Perolehan nilai diurutkan dari hasil akhirnya, kemudian juga nilai dari kompetensi teknis, kemudian sosiokultural dan juga manajerial, kemudian juga wawancara dan juga usia. Ini terkait tentang pengolahan nilai untuk yang prioritas 1 ya, dan ini semua sudah dilakukan masing-masing dinas, tentunya sudah melalui aplikasi SIM PGP3K. Cuman memang untuk publikasinya nanti di mana by name by addressnya itu sekolah di mana, penempatannya itu menunggu di finalnya di sini yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 3. Nah, berikutnya untuk prioritas kedua dan juga ketiga itu adalah dilakukan penilaian dengan observasi atau kesesuaian, yang mana yang menilai itulah dari sekolah, yaitu mulai dari kepala sekolah, guru senior dan juga pengawas sekolah, kemudian dilakukan pembubutan dari dinas pendidikan dan juga BKPSDM. Selanjutnya dari nilai akhir hasil observasi, maka di sini dilakukan rankingan siapa saja yang mendapatkan nilai yang tertinggi di antara peta linearitas ijazah yang sama dengan formasi yang diperbutkan. Tentunya nanti akan dilakukan berlaku ya, yaitu penyesuaian formasi. Terkait tentang penjelasan formasi ini tentunya teman-teman sudah menyimak di video sebelumnya ya. Nanti yang di sini kita itu bisa mengisi formasi apa enggak, kemudian nanti akan kita tunggu finalnya adalah di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari ini. Nah, berikutnya untuk teman-teman yang pelamar umum tentunya saat ini sedang menghadapi yaitu di masa-masa pengolahan hasil seleksi ya untuk pelamar umum nanti sampai dengan tanggal 1 Februari 2023. Nah, di sini saatnya kita berdoa. Setelah kita mengetahui hasil CAT UNBK kita, tentunya kita bisa memperkirakan apakah kita lulus passing grade atau tidak. Kalau misalkan kita nggak lulus passing grade, tentunya kita harapannya sudah putus ya. Kalau misalkan masih lulus passing grade, tentunya tinggal berdoa semoga saja dari pesaing kita itu tidak ada yang dapat passing grade, atau dapat passing grade pun tuh nilainya di bawah kita ya. Nah, untuk pelamar umum penentuannya
Untuk pengolahan nilai ini tentunya didasarkan dari yang pertama, yaitu passing grade dulu. Yang lulus passing grade nanti ditambah dengan afirmasi. Nah, untuk kita melihat afirmasi berapa, itu adalah kita lihat pada tanggal 2 sampai tanggal 3 juga. Nah, selanjutnya dari afirmasi nilai final ini adalah dilakukan perankingan untuk memperebutkan formasi untuk teman-teman pelamar umum ya. Yang dapat nilai paling tinggi tentunya nanti yang akan mengisi formasi. Nah, tentunya untuk sistem seleksi dari P3K Guru adalah semi blind competition ya. Artinya kita nggak bisa melihat untuk pelamar pesaing kita sebelum masa-masa pengumuman. Sehingga di sini patut rasanya kita itu berdoa semoga nanti kita bisa lulus, dan kalau sudah lulus kita harus bersyukur dengan cara bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga gaji kita berkah ya.